Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada semester ini kita akan mulai pertemuan dengan pembahasan bab baru ya, yaitu bab mengenai barisan ya. Ini adalah salah satu bab di semester ini. Nah, pada barisan ini ya, bab barisan ini kita akan bahas beberapa pokok materi. Yang pertama yaitu menemukan pola barisan ya. Terus yang kedua itu menemukan konsep barisan aritmatika. Terus yang ketiga itu ada menemukan konsep barisan geometri. Terus yang keempat ada aplikasi barisan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi yang pertama yaitu mengenai menemukan pola barisan ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan menemukan pola barisan, tentu kalian harus tahu terlebih dahulu apa yang dinamakan sebagai barisan ya. Apa itu barisan ya, kalian harus tahu. Nah, untuk itu silakan cermati pembahasan yang akan Bapak sampaikan ya. Di sini ya ada sebuah pernyataan ya. Perhatikan. Data uang saku ya seorang anak sekolah setiap hari adalah 10.000. Dan untuk menumbuhkan niat menabung, orang tuanya menambahkan sebesar 1.000 ya, 1.000 setiap harinya. Nah, ketika kita tuliskan ke dalam bentuk urutan ya, maka akan menjadi seperti ini ya. Ini uang awal siswa tadi ya, anak tadi yaitu 10.000 ya. Kemudian tadi kan ditambahkan 1.000 ya setiap harinya, maka akan ada 11.000 ya. Kemudian ditambah 1.000 menjadi 12.000. Kemudian ditambah 1.000 maka menjadi 13.000 dan seterusnya. Nah, penulisan urutan ya bilangan yang disusun seperti ini ya, berdasarkan penjumlahan 1.000 pada setiap harinya ya, kalau dikaitkan dengan ini tadi ya, itu ya, pernyataan seperti itulah yang dinamakan sebagai barisan ya. Jadi sebuah bilangan yang disusun ya sedemikian dengan aturan tertentu ya. Aturannya di sini adalah ditambahkan 1.000 ya aturannya. Nah, itulah yang dinamakan sebagai barisan ya. Jadi Bapak ingatkan lagi, barisan adalah bilangan yang disusun ya sedemikian dengan aturan tertentu ya. Itu disebut sebagai barisan. Nah, sampai di sini paham ya mengenai barisan ya, apa itu barisan ya. Kemudian kita akan mencoba menemukan pola barisan ya, pola barisan. Nah, untuk itu di sini silakan cermati ya. Di sini ada sebuah gambar ya. Di sini ada barisan 11.000, 12.000, 13.000, 14.000 dan seterusnya sampai ke N ya. N itu dan seterusnya gitu ya. Nah, dari sini ketika kita misalkan U ya, U itu adalah urutan suku ya. Sedangkan U1 ya, seperti ini, U1 merupakan urutan suku pertama ya. U1 ya, ini U1 urutan suku pertama. Kemudian UN ya, UN sama dengan urutan suku ke N ya. Suku sampai ke N ya. Jadi artinya jika N-nya itu bilangan bulat positif ya, karena suku ke N ya. Karena urutan suku tidak ada negatif ya. Maksudnya suku ke-1, suku kedua, suku ketiga sampai suku ke N ya, maka itu menunjukkan urutan dari suku ke N ya, seperti itu. Jadi di sini kita dapat tuliskan bahwa 11.000 ini adalah urutan ke-1 ya, urutan pertama. Terus 12.000 itu urutan kedua, U2. 13.000 itu kita tuliskan sebagai U3. Terus 14.000 itu kita tulis sebagai U4 ya, dan seterusnya sampai N buah bilangan ya, yaitu
suku ke n ya, sampai suku ke n ya. Maka dari sini kita dapat peroleh untuk barisan ini ya, kita buat juga bisa menjadi U1, U2, U3, U4 sampai UN. Nah, disinilah untuk menemukan suatu pola barisan kita akan menggunakan konsep materi, yaitu mengenai fungsi ya, dimana ketika kita misalkan U1, U2, U3 sampai UN ini ya, suku ke-1, suku ke-2 ini sebagai domain ya, sedangkan 11.000, 12.000 susunan bilangan ini sebagai kodomainnya daerah hasilnya. Maka untuk mencapai sini ya, ketika kita tunjuk U1 ya, barisan ke-1 itu akan menunjukkan 11.000, maka akan ada suatu fungsi n ya, yang menunjukkan, yang akan memasangkan bahwa U1 ini adalah 11.000 ya. Maka dari itu untuk UN ya, untuk suku ke n itu akan sama dengan fungsi n ya, fungsi n yang akan menunjukkan ini bilangan, barisan bilangan ya. Nah, fungsi Kn inilah yang dinamakan sebagai rumus suku ke n dari barisan ini ya, atau Fn ini nantilah yang dinamakan sebagai pola barisan secara umum dari barisan yang ini ya, misalnya seperti itu. Nah, itu mengenai konsep dari pola barisan ya. Nah, untuk itu kita langsung saja ke pembahasan permasalahannya mengenai menemukan pola barisan ya, seperti itu. Nah, di sini ada suatu permasalahan ya, atau pernyataan di mana kelereng ya dihitung pada setiap kelompok dan diperoleh barisannya yaitu 1, 4, 9, 16, 25 ya. Nah, ketika kita ilustrasikan ya, di sini kelereng ke-1 ya, itu kita namakan sebagai kelompok 1 ya, atau juga bisa disebut sebagai U1 atau urutan ke-1 ya. Di sini kita tulis K1 itu nilainya 1, terus ini kelereng yang selanjutnya itu K2 itu nilainya 4, itu K3 9, K4 itu 16, dan K5 itu 25. Nah, terus sekarang apa sih permasalahannya ya? Permasalahannya adalah, dapatkah kamu temukan ya bilangan berikutnya pada barisan tersebut? Jadi bilangan berikutnya pada barisan kelereng ini ya. Jadi K6 ya. K6 itu berapa ya? Permasalahan yang pertama. Yang kedua, dapatkah kamu temukan pola barisan tersebut ya? Kita harus dituntut menemukan pola barisan dari kelereng ini ya. Polanya itu apa ya? Yang nantinya ketika kita tunjuk K1, K2, K3 sampai Kn dengan pola itu akan menunjukkan berapa jumlah dari kelerengnya, seperti itu. Maksudnya pola barisan di sini. Terus permasalahan yang ketiga itu tentukan banyak kelereng pada kelompok ke-15 ya. Tadi pada kelompok selanjutnya itu K6. Nah, di sini juga dituntut kalian harus bisa menemukan pada kelompok ke-15 ya. Jadi berapa jumlah kelerengnya. Nah, untuk itu yang pertama kalian harus dituntut bisa terlebih dahulu menemukan pola barisan dari kelereng ini ya. Nah, untuk memperoleh pola barisan di sini Bapak akan jelaskan ya step-stepnya, langkah-langkahnya yang menggunakan tabel. Jadi yang pertama di sini ada kolom kelompok, kolom banyak kelereng, terus kolom polanya ya. Nah, ini polanya. Yang pertama K1 ya, kelompok 1. Di sini ketahui banyaknya adalah 1. Nah, dari sini kalian harus bisa menemukan polanya ya. Polanya bahwa sehingga nanti menunjukkan banyak kelereng ya. Jadi pola itu selalu berkaitan dengan nilai ini, nilai n-nya atau nilai di sini nilai kelompok satunya, nilai 1 ini ya. Jadi banyak kelerengnya itu 1, maka ini polanya adalah 1. Perhatikan juga di kelompok 2-nya ya. Itu ada K2 ya, dimana diketahui banyak kelerengnya 4.
Nah, dari 2 itu menjadi 4, maka dapat kita peroleh polanya itu adalah 2 kali 2 untuk menjadi 4 ya. Untuk menjadi 4 ini maka 2 kali 2 ya. Kenapa kok 2? Karena di sini kelompok 2 diketahui ya, angka 2. Maka untuk memperoleh polanya kita tidak boleh jauh dari angka 2 ini. Begitu juga dengan 1 ya, K1, maka untuk memperoleh banyak kelereng 1 ya, yaitu polanya berarti 1 kali 1 ya, sama dengan 1 ya. Kita lanjutkan untuk kelompok kedua, maka polanya itu banyak kelerengnya 4, maka polanya adalah K2 ya, berarti 2 dikali 2 ya, untuk peroleh 4. Nah, K3 di sini polanya kita peroleh yaitu untuk mencapai kelereng 9 ya, maka di sini ada 3, maka 3 kali 3 ya. Terus ada 16 ya, banyak kelerengnya. Di sini kelompok 4 ya, dengan angka 4, maka kita peroleh 4 kali 4 itu 16. Nah, untuk memperoleh pola selanjutnya ya, pola yang selanjutnya ini, maka kita harus memperhatikan pola-pola yang sebelumnya ya, sampai ke N ya. Untuk KN, nah kita udah ketahui ya bahwa di sini 1 dikali 1. Nah, ini 1 ini kan berarti kan dari kelompok 1 ya, atau suku ke 1 ya, 1, maka 1 kali 1. Terus 2 ya, di sini 2 kali 2 karena diperoleh dari 2 ini ya. Nah, maka ketika KN ya, KN maka polanya itu menjadi N kali N ya, sesuai dengan pola-pola yang sudah kita temukan di sini ya. Ketika di sini K-nya 5 ya, 5, maka di sini 5 kali 5, maka ketika di sini KN ya, maka di sini N kali N ya. Maka secara umum diperoleh untuk kelompok ke N ya, itu polanya ya, untuk barisan ini secara umum polanya itu adalah N kali N ya. Untuk KN ya, kelompok ke N itu sama dengan N kali N ya, atau N kuadrat. Maka diperoleh ya, polanya itu adalah ini ya, N kuadrat, atau untuk KN ya, kelompok ke N itu sama dengan N kali N ya, untuk banyak kelerengnya. Nah, dari sini ya sudah kita temukan polanya. Maka untuk menjawab pertanyaan ini tinggal kita masukkan saja ya, dapatkah kamu temukan bilangan berikutnya pada barisan tersebut ya. Bilangan sebelumnya itu ada 25, maka bilangan berikutnya itu dapat kita tentukan ya dari pola ini ya. Karena kelompok 5, maka berikutnya adalah kelompok 6, maka N-nya itu sama dengan 6. Nah, di sini polanya udah kita ketahui bahwa untuk KN ya, dimana N-nya itu 6, berarti N kali N ya, maka 6 kali 6, maka banyak kelereng di barisan ya, pada barisan selanjutnya, pada bilangan selanjutnya itu adalah 36 ya, untuk kelompok 6. Nah, selanjutnya kita akan menjawab permasalahan yang ketiga, tentukan banyak kelereng pada kelompok ke-15. Nah, kita tinggal masukkan saja, berarti kan K15 ya, K15 masukkan ke dalam polanya ya, dimana polanya tadi adalah N kali N, maka N-nya itu tadi adalah 15, maka 15 kali 15 untuk memperoleh bilangan banyak kelereng ya, banyak kelereng di kelompok 15, yaitu 15 kali 15, yaitu adalah 225 ya. Jadi diperolehlah banyak kelereng di kelompok ke-15 adalah 225. Nah, maka kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini ya, setelah kita menemukan pola barisan ya, pola barisan dari ini. Nah, Bapak ingatkan kembali ya, untuk pola barisan dari kelereng ini adalah untuk kelompok ke N ya, itu sama dengan N kali N, untuk banyaknya jumlah kelereng ke N ya, ke kelompok N. Nah, sampai situ paham ya mengenai menemukan pola barisan. Ingat, menemukan pola barisan itu harus memperhatikan unsur-unsur terkait ya dalam pernyataan-pernyataan yang ada di barisan.
yang disajikan. Nah, untuk selanjutnya kita akan contoh soal lagi ya. Nah, perhatikan contoh selanjutnya ya. Nah, di sini ada sebuah contoh. Perhatikan barisan huruf berikut. Ya, ini ada sebuah barisan huruf ya, A, B, B, C, C, D, 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 dan seterusnya. Amatilah barisan huruf tersebut terlebih dahulu. Kemudian tentukanlah huruf pada urutan ke-2⁵ dikali 3⁵ ya. Jadi permasalahannya adalah menentukan huruf pada urutan ke-2⁵ kali 3⁵. Nah, bagaimanakah menyelesaikannya? Yang pertama kita lakukan yaitu adalah menyajikan barisan huruf tadi berdasarkan urutannya ya. Kita tulis urutannya ya. Nah, setelah itu kita amati bahwa di sini terlihat ya, setiap di D ini ya, maka dia akan balik lagi ke A ya. Nah, berarti ini setiap 10 kali ya, setiap 10 kali urutan pada barisan ini, maka dia akan balik lagi ke awal ya. Jadi setiap suku ke-10, suku ke-11 nya dia balik lagi ke awal, terus 12 dilanjutkan seterusnya. Kemudian setelah kelipatan 10 selanjutnya ke-21, maka dia akan balik lagi ke A. Nah, maka dari situ kita peroleh informasi bahwa barisan ini memiliki pola disusun dari setiap kelipatan 10 suku kayak gitu ya. Nah, setelah kita peroleh polanya, selanjutnya yaitu di sini kan huruf pada urutan ke-2⁵ kali 3⁵ itu sama dengan 864 ya. Nah, di sini karena kita ketahui tadi ya, ingat bahwa barisan ini memiliki pola yaitu terdiri dari kelipatan 10 suku ya, 10 suku pertamanya, maka kita harus ubah juga ini ke dalam bentuk kelipatan 10 ya, untuk menyamakan dengan barisan huruf ini tadi. Jadi kita ubah kelipatan 10 menjadi 864, itu kan sama dengan 86 dikali 10 ya, karena kelipatan 10 kemudian ditambah 4 ya. Nah, dari sini maka kita bisa tentukan berapa sih huruf ya pada urutan ke-864 ini ya. Dengan cara tadi kan di sini ya, ingat di sini udah terbentuk dari kelipatan 10 ya. Dan di sini juga udah terbentuk dari kelipatan 10. Maka kalau di sini setiap kelipatan 10 itu adalah D ya, maka di sini juga setiap kelipatan 10 itu ada menunjukkan di huruf D ya. Jadi sampai batas ini maka dia udah menunjukkan di huruf D, yaitu di 860 ya. Di urutan 860 ya, ini kelipatan ini kan ya. Di 860 ini dia sudah menunjukkan huruf D. Maka di sini kan ditambah 4, berarti ditambah urutan keempat gitu ya. Jadi balik lagi ya, urutan keempat itu adalah 1 2 3 4 ya di C. Maka urutan huruf di 864 itu adalah di C ini tadi. Sampai sini paham ya mengenai pembahasan contoh soal ini ya. Nah, mungkin itu saja pembahasan untuk pertemuan kali ini ya. Silakan lanjutkan di rumah dengan membaca-baca materi-materi yang selanjutnya. Bapak Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.